Juz 5 ini mulai mengenalkan cara baca waqaf. Nah, mulai juz 5 anak disuruh membawa Al-Quran. Jadi supaya latihan baca langsung dengan Al-Quran. Dimulai dari surat-surat pendek, dari An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas dan seterusnya sampai Amma yatasa'alun, ya, latihan. Nanti waktunya boleh sebelum juz 5 atau di akhir. Caranya membaca bisa bergantian satu-satu atau bersama-sama secara klasikal, terserah gurunya pengaturannya, ya. Yang penting dia latihan membaca dengan Al-Quran. Dan mulai juz 5 ini dikenalkan dengan cara waqaf. Jadi anak-anak untuk sampai juz 5, apalagi kalau nanti sudah khatam juz 5, ini berarti sudah mendekati sempurna. Jadi cara waqafnya sudah, hanya belum hurib yang belum. Yang lainnya hurib itu sudah dipelajari. Ada qalqalah, ada idgham, ada mat, itu sudah semuanya, ya. Nah, ini mulai nerangkan waqaf. Waqaf itu berhenti membaca, ya. Harusnya bernafas, ya. Mu'minuna, jika dibaca waqaf mu'minun, mari. Mu'minuna, jika dibaca waqaf mu'minun. Nah, ini diterangkan kepada anak, kalau berhenti atau sebutannya waqaf, huruf akhir harus disukun, diganti sukun. Apa saja harokatnya, waqafnya disukun. Sama dengan teh botol, ya. Teklanya kan apa saja makannya, minumnya teh botol. Nah, ini apa saja harokatnya, waqafnya disukun. Nah, itu ben mudah. Jadi yungfiquna, waqafnya yungfiqun. Hafizun, maknunin, rahimun, semuanya disukun. Nanti ada kecualinya, tapi nanti menerangkan. Jadi anak saya kira akan sudah bisa mewakafkan dengan benar, ya. Kemudian rahimun, rahim, mari. Rahimun, rahim. Rahima, rahim. Rahima, rahim. Ini untuk peringatan. Kalau aslinya panjang, wakafnya dipanjangkan. Rahimun kan panjang, maka wakafnya harus rahim, tidak boleh rahim, tidak boleh. Tapi kalau rohima pendek, wakafnya harus rahim, tidak boleh rahim, tidak boleh. Nah, anak-anak seringnya memanjangkan, angger wakaf panjang, termasuk yang pendek dibaca panjang. Contohnya umpama biruhil kudus, padahal tidak ada wawunya. Biruhil kudus caranya. Nah, ini sebagai peringatan saja. Kemudian halaman 6, wadduha fahadis, mari. Kalau tadi sudah diterangkan bahwa waqaf dibaca sukun. Kalau sudah sukun, ya ndak usah dirubah, wong sudah sukun. Termasuk sukun adalah huruf mat atau mat, ya. Ini kan sudah sukun berarti, maka waqafnya ya apa adanya. Wadduha, waqaf. Diteruskan ya sama, wadduha wallaili idza saja. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Waqaf dan terus sama. Fahaddis bismillahi, umpama diteruskan dengan bismillah. Tetapnya apa? Tidak wakaf dan tidak wakaf sama, wong sudah sukun, ya. Kemudian halaman 8 baru menerangkan yang dikecualikan, ya. Kalau tadi harus disukun, sekarang kecuali fathah tanwin atau fathatain, wakafnya dengan membaca fathah panjang. Aliman, alimah, mari. Aliman, alimah. Jadi dipanjangkan satu alif, jangan berlebihan, ya.
autada, ta dengan da harus sama-sama satu alif ya. Jadi kecuali yang fathatain ini menjadi alimah panjang. Kemudian kalau tadi kita suruh untuk mensukun huruf akhir, nah mestinya kalau huruf akhir itu berupa huruf qalqalah ya dikolkolahkan, hamas ya dihameskan dan lain sebagainya. Sifatnya harus tetap ya. Ahadun menjadi ahad, ahad karena huruf qalqalah. Muhid, nah tok itu. Nah, kelihatannya qalqalah itu mudah, kadang-kadang prakteknya ini yang kadang-kadang tidak pas. Nah, ada yang muhid, nah begitu. Harus muhid disendalkan ya. Muhid suaranya terus hilang, muhid tidak muhid, nah kayak gitu. Nah, idza tasaqu ala ghadabi haraj. Kemudian termasuk hamas ya, wamarut, nah, ada nafas keluar namanya hamas. Manufik itu kaf dengan ta ya. Di baju di toko kita itu yang perlu diperhatikan. Sekarang khosyi'atun khosyi'ah. Khosyi'ah. Ini sering keliru memang ya. Khosyi'ah itu seringnya begitu. Mestinya kan khosyi'ah. Khosyi'ah. Ya guru jangan ikut apa? Salah ya. Harus khosyi'ah. Ini memang kalau tidak teliti, tidak perhatian, kadang saya juga begitu ya. Tidak apa jadinya khosyi'ah. Nah, harus khosyi'ah. Itu pasnya begitu. Dan jangan memanjang, kadang ada agak panjang, khosyi'ah gitu, khosyi'ah, khosyi'ah. Kalau tidak ada alifnya kan harus begitu, khosyi'ah. Jadi ini kembali kepada teh botol, apa saja harokatnya kalau wakaf menjadi hak sukun, baik itu fathatain maupun kasrotain ya. Khosyi'ah, haknya yang perlu diperhatikan ya. Kemudian 15 ini hanya peringatan ya. Hamzah fathatain seringnya tidak ada alifnya. Walaupun tidak ada alif, tapi kalau diwakafkan tetap panjang. Ma'an, tidak ada alifnya setelahnya. Wakafnya harus panjang. Ma'a, karena fathatain dan bukan tak marbutoh ya. Selain itu semuanya menjadi sukun. Kita lanjutkan dengan cara membaca ro. Ro ini huruf yang sifatnya banyak sekali. Selain nun dan mim, ini ro harus perhatian. Ada yang tafkhim, ada yang tarkik, ada yang boleh tafkhim dan boleh tarkik. Ini kalau tidak betul-betul teliti ya, pembaca ini seringnya tidak menempati pas ya. Nah, ro itu kalau fathah dhammah sudah jelas tafkhim, kalau kasroh taksroten tarkik sudah jelas. Tapi kalau sukun tidak bisa menentukan dirinya apa tarkik apa tafkhim. Kalau ro sukun itu tidak bisa, maka harus dilihat sebelumnya. Apa sebelumnya? Kalau kasroh atau ya sukun, ini yang diingat-ingat. Kalau ada ro sukun sebelumnya itu kasroh atau ya sukun, itu harus dibaca tarkik. Saya ulangi, kalau ada ro sukun sebelumnya itu berupa kasroh atau ya sukun, dibaca tarkik. Yang lainnya tafkhim. Jadi yang diingat itu saja. Nanti yang pokoknya yang tidak itu berarti tafkhim gitu aja ya. Di bawah mestinya sudah ada ya. Seperti tadi tarkik itu biasa, tafkhim agak dimoncongkan. Tidak usah rok tarkik meringis ya. Fa'anzir itu sudah tarkik namanya. Tapi kalau tafkhim harus fahjur, jur, tidak fahjur tapi fahjur. Nah, jur agak moncong.
Juga jangan kemoncong jamaah jur, tidak usah. Jur itu sudah cukup. Pokoknya ada moncong sedikit ya, supaya sekira suara ini tebal. Ya ayyuhal muddassir, biasa. Fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujza fahjur. Nah, agak moncong ya. Ini cara membaca roh. Jadi kaidahnya roh sukun, baik sukunnya asli maupun karena waqaf, kalau sebelumnya apa jadi kasroh atau ya sukun dibaca tarkik, selainnya dibaca tafkhim ya. Sekarang tanda waqaf. Tanda waqaf ini ada 6: mim, la, jim, sola, ola, titik 3. Ini waqaf yang disederhanakan. Artinya tanda waqaf itu banyak sekali, tapi ini yang sekarang dipakai di Indonesia dan Quran dari Arab ya. Mim singkatan dalil lazim menunjukkan harus waqaf, maksudnya walaupun nafasnya kuat sebaiknya diwaqafkan ya. Di alladzina yasma'un, walaupun kuat tapi karena itu mim baik diwaqafkan. La sebaliknya singkatan la taqif atau la waqfa fihi menunjukkan jangan waqaf ya, jangan waqaf. Kalau tidak kuat ya, karena tidak kuat ya boleh waqaf, tapi harus diulangi sebelumnya, tidak boleh diteruskan. Toyibin tidak kuat ya berhenti, jangan dipaksa-paksa nanti malah wakafnya pada yaku. Nah, ini bahaya malah. Nah, toyibin tidak kuat ya sudah, cuma tidak boleh kemudian mengucapkan yakuluna tapi diulangi sebelumnya. Toyibina yakuluna salamun alaikum, tidak ada tandanya, wong tidak kuat ya berhenti, diulangi sebelumnya lagi. Salamun alaikum udkhulul jannah, tidak kuat lagi umpama udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Itu cara membacanya. Cuma ini untuk Quran Al-Qudus, tanda la itu banyak yang dibuang, sebab ada tanda la malah banyak qori itu berhenti. La kok berhenti ya, kan salah berarti ya. Maka dibuang saja. Kalau dibuang kan tidak berhenti, kan tidak ada tandanya ya. Di situ masih ada la yang di Quran Al-Qudus itu, tapi la yang di situ itu ada khilaf, artinya diwakafkan boleh, diteruskan boleh. Jadi ada wajah dua, tinggal diwakafkan apa diteruskan, diulangi atau tidak, sama saja ya. Itu mengikuti kitab wakaf yang Manarul Huda ya. Dan dipilih yang pendek-pendek karena supaya anak-anak ini tidak keberatan. Jadi la itu yang ada di Quran Al-Qudus itu berarti wajah dua. Ilah yang semuanya mengatakan tidak boleh wakaf dihilangkan daripada nanti dimakofkan. Jim jais boleh wakaf boleh wasol, sama saja. Sola al-waqfu al-waslu aula, wasol lebih utama, wakaf juga boleh ya. Tanda namanya apa? Tanda wakaf, tetap tidak tanda wasol. Rumuzul waqfi, tidak ada rumuzul wasli, wasol tidak ada tandanya ya. Nah, kalau disebutkan tanda wasol kadang anak-anak malah tidak mau wakaf. Illa huwa wa'in, nah, wa'in, padahal wa illa huwa boleh wakaf ya. Dan wakafnya tidak usah diulangi ya. Illahu karena sudah sholat tinggal wa'i yamsaska ya. Ini tanda wakaf. Jadi tanda wakaf itu artinya ada yang boleh wakaf, ada yang baik wakaf, ada yang tidak baik wakaf. Itu maksudnya tanda wakaf. Ola al-waqfu aula, wakaf lebih utama, diwasalkan juga boleh. Titik 3 wakaf mu'anakoh, sebaiknya wakaf salah satu. Dzalikal kitabu la raib,
fihi hudal lil muttaqin, boleh. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di situ wakaf salah satunya, jangan wakaf semuanya, jangan wasal semuanya, itu sebaiknya begitu. Kemudian halaman selanjutnya ini kaidah yang belum masuk di sebelumnya, yaitu kalau ada huruf sukun bertemu sesamanya atau sama makhraj sama sifatnya, itu harus diidghamkan ya. Idgham itu sama dengan membaca huruf ditasdid, jadi qalqalah dan hamas ini hilang. Wa qad qalu, wa qad dakhalu, mari. Jadi ini bacanya boleh langsung wa qad dakhalu, wa qad dakhalu. Coba dibaca. Wa qad dakhalu. Jadi di situ ada huruf sukun bertemu dal, sukun bertemu dal, harus diidghamkan. Kalau idgham qalqalah hamas itu hilang. Waqad tidak waqadida, waqad dakhal. Kemudian semua huruf yang sama sukun bertemu sesamanya, kecuali ya, termasuk yang di akhir di baris bawah, bima asawwakanu, asawwakanu itu wawu sukun bertemu wawu tapi bukan mat, maka harus tetap idgham. Idghamnya jangan diberi dengung, asawwakanu. Lah ini sering dibaca asawwakan, tidak ada nun, jadi tidak usah dengung. Asawwakanu seperti wawu tasdid. Nah, kecuali yang tidak diidghamkan kalau berupa wawu mat berupa wawu atau ya mat berupa ya, bertemu ya, wawu mat bertemu wawu atau ya mat bertemu ya, ini tidak boleh diidghamkan, tetap dibaca panjang. Amanu wa amilu fi yaumin, mari kita baca amanu wa amilu fi yaumin. Nah ini tidak boleh diidghamkan karena berupa mat, matnya lebih kuat, tidak boleh amanu wa amilu. Kemudian lam bertemu ro sama dengan ro tasdid, mari. Dal sukun bertemu tak sama dengan tak tasdid. Qurrabbi, qurrabbi. Laqad taba, laqad taba. Lam bertemu ro dinamakan idgham apa itu? Idgham mutaqaribain. Tapi banyak juga yang mengatakan mutajanisen ya. Jadi yang benar itu mestinya mutaqaribain. Kalau mutajanisen itu harusnya lam dan ro sama makhrajnya. Lam dan ro ini berdekatan, bukan sama. Mutaqaribain itu ada dua, ya ada dua. Lam bertemu ro sama qaf bertemu kaf, itu saja yang mutaqaribain. Jadi sak bertemu dzal itu mutajanisen, sebab sak dzal itu satu makhraj. Kalau satu makhraj itu namanya mutajanisen, kalau berdekatan mutaqaribain ya. Kalau yang mutajanisen ini ada 7 ya. Hurufnya ada 7 ya. Yang ada qalqalahnya hilang, yang ada hamasnya dihilangkan. Kemudian kita lanjutkan halaman 26. Minkum may yuridu, mari. Ini menerangkan tulisan nun, mim dan huruf mat ya. Di dalam Quran Rasem Osmani ya, yang digunakan kaidahnya, tapi ini bukan berarti ini Rasem Osmaninya, tapi kaidah yang ada di Quran Rasem Osmani
apabila ada nun dan mim dibaca ikhfa atau idgham atau dengung ya. Ikhfa atau idgham ya. Idgham balik idgham bihuna maupun idgham bilahuna. Dan huruf mat wawu alif ya, sukunnya kalau disukun sukunnya dihilangkan. Nah, maka ini keterangan kepada anak bahwa kalau ada nun atau huruf mat tidak ada harokatnya itu sama dengan huruf disukun ya. Jadi nun mim yang dibaca ikhfa, dibaca dengung atau ikhfa atau idgham itu sukunnya dihilangkan. Nah, keterangan kepada anak supaya mudah kita terangkan bahwa kalau ada nun dan mim yang tanpa berharokat itu sama dengan disukun. Pak, ini kok tidak ada harokatnya, kurang ini Pak. Nah, sama dengan disukun. Huruf yang tidak ada harokatnya sama dengan disukun, atau non mem yang tidak ada harokatnya sama dengan disukun ya. Maka bacaannya minkum. Kenapa kok tidak disukun? Kadang ditanyakan begitu. Ini ketelitian para ulama yang mendahului kita ya, yang sudah dulu ya. Nun yang tidak ada sukunnya itu menandakan bahwa nun itu zatnya tidak ada, zatnya sukun. Bahwa kalau kita bacakan minkum ada nunnya itu, ming kan tidak ada nunnya itu. Yang ada apa? Sifat dengung, sifatnya nun yaitu dengung. Nah, karena tidak ada zatnya nun maka sukunnya dihilangkan biar beda dengan yang ada nunnya, yang zatnya ada. Mayyuridu juga tidak ada nonnya, mai itu dengungnya saja. Nah, ini untuk membedakan yang nonnya tidak dengung, seperti man amana itu masih ada sukunnya karena ada nonnya. Jadi keterangan kepada anak yang mudah, kalau ada huruf tidak ada harokatnya itu sama dengan huruf yang disukun. Nah, dibacaannya sukun. Hadihi mari kalau tadi yang kita terangkan adalah ada fathah panjang, kasroh panjang, dhamma panjang lah. Sekarang kalau kita menggunakan Quran Al-Qudus atau Quran dari Arab ya, kalau Bapak Ibu kaji atau umroh biasanya diberi hadiah Quran. Nah, Qurannya itu harokatnya beda dengan Indonesia. Kalau Indonesia ada fathah panjang, kasroh panjang, dhamma panjang. Kalau yang dari Arab fathahnya biasa. Kalau fathah panjang ditambah alif kecil. Kalau kasrohnya panjang, kasroh biasa ditambah ya kecil. Begitu juga dhammah panjang ditambah wawu kecil ya. Nah, ini bacaannya kan sama. Kalau ada fathah biasa ditambah wawu kan menjadi wawunya panjang ya, sama dengan fathah panjang atau dhammah panjang. Nah, yang samar biasanya itu fathah panjang atau alif ini, alif kecil ya. Kalau kita menggunakan Quran dari Arab, alif kecil itu kadang-kadang dianggap fathah panjang. Nah, mestinya tidak ada fathah panjang di Quran Al-Qudus atau Quran dari Arab. Fathah berdiri itu tidak ada. Kalau seperti fathah berdiri itu namanya alif kecil. Coba kita perhatikan. Wa inna lanahnu nuhyi, ada ya kecil, tidak kasroh panjang tapi ya kecil. Cuma tulisan ya kecil yang digunakan itu seperti cudit, seperti contreng ini itu ya kecil tapi khotnya khot apa itu tulisannya seperti segitiga separuh. Nah, itu menandakan ya kecil itu ya.
Wa numitu wa nahnul warisuna. Wa itu alif kecil ya, setelah fathah ada alif kecil berarti fathahnya panjang. Itu tanda-tandanya yang ada di Quran Al-Qudus atau Quran dari Arab. Jadi harus dipahami supaya tidak salah di dalam pembacaannya ya. Kalau Quran dari Indonesia masih ada fathah panjang, kasroh panjang. Nah, yang samar itu kalau di lam alif atau lam hamzah. Lam hamzah. Seperti itu. Al-akhiratu. Kita baca bersama dulu. Al-akhiratu, al-akhiratu, al-ahadisah. Mari. Al-akhiratu, al-akhiratu, al-ahadisah. Jadi al-akhiratu, al-akhiratu dua ini bacaannya sama, tapi harokatnya perhatikan beda. Yang pertama itu akhirah Quran di Indonesia, hamzahnya di atas alif, fathahnya panjang, berarti hamzahnya a panjang. Yang di Quran Arab itu yang kedua, al-akhiratu kedua, hamzahnya tidak di atas alif tapi sebelum alif. Itu namanya sebelum, kan beda tuh tulisan di atas dengan yang sebelumnya. Bedanya kan sedikit, kalau tidak teliti tidak akan tahu itu. Kalau tulisannya sebelum alif berarti ada, kalau di fathah kan berarti ada fathah, hamzah fathah diikuti alif namanya. Kalau digeser begitu kan berarti sama dengan fathah diikuti alif, bacaannya ya panjang. Yang pendek al-ahadisah, hamzahnya di atas alif. Ahadisah. Jadi kaidahnya di Quran Arab itu yang pakai Rasm Osmani, kalau hamzah ada di atas huruf mat, alif, wawu, ya, di atas tepat ya, itu bacaannya pendek. Kalau hamzahnya sebelum huruf mat dibaca panjang. Nah, itu kaidahnya. Jadi al-akhiratu hamzahnya digeser ke depan. Nah, itu. Ya, kalau diperhatikan ya kan paham. Sekarang halaman 29, cara membaca huruf tafkhim. Jadi termasuk penting untuk kita pelajari adalah bacaan tafkhim. Apa yang dibaca tafkhim? Semua huruf isti'la yang ada 7. Apa itu? Khusodo tenqil atau khosodo todhohoko, khosodo todhohoko, itu huruf tafkhim. Huruf tafkhim itu harus dibaca tebal. Cara membaca tebal, bibirnya agak dimoncongkan, tapi jangan kemoncongan, itu yang penting ya. Jadi banyak khosodo todhohoko, itu sudah tafkhim. Nggak usah khosodo, nah ini ketafhimem, kemoncongan. Nah itu kalau huruf tafkhim hanya cukup khosodo todhohoko. Dan huruf tafkhim itu kalau fathah jadinya o, kho, tidak kha tapi kho. Selain huruf 7 itu dibaca tarkik, kecuali huruf 3, alif, ro, lam, jalalah. Jadi selain huruf tafkhim yang 7 ini dibaca tarkik semua kecuali alif, ro, dan lam jalalah atau lam ya. Jadi cara membaca huruf tafkhim, fathah ya sudah menjadi o, itu berarti itu sudah tafkhim. Khosodo todhohoko ya. Sekarang kalau di domah berarti bibir sudah moncong, sudah menunjukkan tafkhim. Khusudutuluhu. Yang agak perlu diperhatikan kalau di kasroh, hurufnya itu tafkhim, kasroh itu narik kepada tarkik ya. Berarti tarik-tarian ya. Kalau dilihat hurufnya tafkhim, dilihat kasrohnya tarkik. Lah sekarang cara bacanya, karena asalnya tafkhim maka
bibirnya harus agak dimoncongkan dulu ya, tidak langsung meringis, tidak khi, tapi khi, si, di, ti, li, wi, ti. Bisa membaca itu? Khi, si, di, ti, li, di, ti. Ihdinas siratal mustaqim, tidak mustaqim, tidak begitu, tapi mustaqim, ada moncongnya dulu ya. Itu cara membaca huruf tafkhim yang di kasrah. Khi, si, di, ti, di, hi, qi ya. Sudah jelas ya. Sekarang selain huruf tadi yang ro kan sudah diterangkan ya. Ro fathah, ro dhammah, tafkhim, ro kasroh, tarkik, ro sukun kalau sebelumnya ya sukun atau kasroh dibaca tarkik. Lam jalalah tadi sudah diterangkan ya, kalau sebelumnya kasroh menjadi tarkik ya. Alif itu huruf pelin-pelan, bisa ke sana bisa ke sini ya, mengikuti alur. Kalau huruf sebelumnya itu tafkhim ikut tafkhim, kalau sebelumnya tarkik ikut tarkik. Jadi seperti ola, o itu berarti kan tafkhim, alifnya jadi tafkhim. O sebab opnya tafkhim, ola. Tapi kalau kana, alifnya jadi a, kana. Jadi ola, kana, aso tafkhim, asa tarkik, itu alif ya. Nah ini juga menerangkan ro lagi. Ini bedanya kalau tadi di akhir, ini di tengah. Tapi kaidahnya mestinya sama tadi. Jadi ini kalau sudah paham tadi sudah bisa ini. Jadi ro sukun kalau sebelumnya kasroh tarkik ya. Jadi fir'auna, ya, kita baca bersama dulu. Fir'auna far'uha, mari. Far'uha, jadi agak montok, tidak far tapi far. Far dengan far kan beda. Fir dengan fiu tidak ada. Fir biasa itu berarti tarkik ya. Kama arsalna fikum itu tafkhim. Lasyir zimatung qalilun dan seterusnya ya. Sekarang cara membaca waqaf yang huruf sebelumnya adalah huruf mat atau lin, wawu alif ya. Maka wawu alif ya yang sukun ya. Jadi kalau ada sebelum akhir huruf itu berupa wawu alif ya sukun, harus dibaca panjang. Panjangnya 1 atau 2 atau 3 alif. Min khaufin, min khauf, mari. Jadi kalau tadi kita terangkan rauhi, nah sekarang kita wakafkan ya. Min khaufin menjadi khauf panjang. Khaufin asalnya tidak panjang ya. Khauf tidak panjang, tapi kalau khauf panjang. Nah panjangnya ini harusnya karena diwakafkan. Kalau tidak wakaf pendek. Min khaufin, wakafnya menjadi min khauf. Boleh 1, boleh 3, boleh 2. Min khauf, min khauf 1 alif. Tahu min khauf 2 alif. Min khauf boleh. Tapi kalau ada banyak, harus sama. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, sama. Tidak boleh yang satu malikin nas, tidak boleh itu, tidak sama, tidak boleh ya. Tapi umpama panjang semua ya boleh saja, pokoknya serasi gitu. Itu termasuk aturan kaidahnya ya. Contohnya lagi, olahia asoy 1 alif boleh, asoy 2 alif atau 4 harokat, asoy boleh 6 harokat. Yang tidak boleh asoy, tidak boleh ya, karena tidak ada panjangnya ya, itu kaidah cara mewakafkan ya. Sekarang ingat, agak kembali lagi nih mengenai bacaan dengung
yang apa tandanya bacaan dengung ya. Kalau tadi non sukun dan non yang tidak ada sukunnya, tanmim ya. Sekarang tanwin itu kan sama dengan non sukun. Maka ini ada yang tafkhim, ada yang idhar, ada yang idhom. Nah, ini kita pelajari. Rihum fiha adzabun alim. Mari. Rihun itu dhammatain, alimun juga dhammatain ya. Yang satu dibaca dengung, yang satu dibaca idhar. Nah, ini karena ketelitian ulama terdahulu dibedakan biar pembaca ini jangan salah ya. Kalau tandanya itu tanwinnya murakkab, murakkab itu tumpuk ya, tumpukan ya. Itu berarti dibaca idhar ya. Tapi kalau tanwinnya itu murattab berurutan itu dibaca dengung atau idhom ya. Coba kita perhatikan keterangan yang di bawah itu. Yang dibaca idhar fathatain kasrotain itu sejajar, itu namanya tanwin murakkab. Nah, murakkab itu tumpuk di atas, di bawahnya itu namanya tumpuk ya, sejajar. Dhammah yang murakkab itu tulisannya seperti yang ada di situ, yaitu dhammah diberi lengkung. Lengkung itu aslinya dhammah terbalik ya, berarti dhammah terbalik dengan dhammah itu berarti dhammah tumpuan ya. Nah, itu tanda tanwin dibaca idhar. Kalau yang dibaca ikhfa atau idhom atau yang dengung itu namanya tanwin murattab. Apa? Murattab itu berurutan. Berurutan itu tidak sejajar, jadi selewah ya. Kasroten dan fataten itu agak ke belakang dan agak ke depan ya. Itu namanya selewah. Kalau begini kan namanya murakkab, kalau agak begini namanya murattab. Nah, dhammatan yang murattab itu dhammah dua, dhammah itu berarti murattab. Itulah yang dibaca ikhfa, dengung atau idhom. Maka rihun dengan adzabun beda bacaannya karena tandanya tanwin berbeda. Nah, ini kalau tidak paham dianggap tanwinnya hanya berbeda-beda ini karena supaya ben model-model, tapi ada artinya ini, tidak hanya variasi tapi ada maksudnya. Coba kita perhatikan, summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Tiga dhammatain berbeda-beda bentuk, bacaannya juga beda. Summum ada memnya, itu yang eklab yang paling bawah di non tanwinnya diganti mem kecil ya. Bukmun ini yang murakkab, umyun yang murattab. Nah, kalau sekarang pakainya warna. Jadi kalau eklab warna biru umpamanya, kemudian yang idhom biunah warna kuning ya. Kadang-kadang anak ditanyakan, kenapa kamu baca begini? Karena warnanya biru ya. Itu karena yang diingat-ingat warnanya. Sekarang cara membaca waqaf huruf yang akhirnya ditasdid seperti watabba, mari kita baca atabba, watabba ya. Jadi kalau ada huruf akhir itu tasdid, diwakafkan mestinya harus disukun. Kalau disukun berarti ada tasdid, ada sukun. Nah, harus ditekan. Setelah ditekan, kalau itu huruf qalqalah diqalqalahkan, kalau hamas dihameskan, kalau dengung didengungkan, kalau ada sifatnya itu. Nah, coba ini kita baca dulu, nanti ditirukan karena ini termasuk agak sukar.
lahu da'watul haqq. Mari. Mimman huwa minha fi syak. Ini ada amesnya. Syak, syak. Nah, kalau tidak dekat tidak dengan syak. Nah. Fi ghayabatil jub. Membaca jub ini bibirnya tidak usah masuk, cuma ditekan saja. Jub, tidak usah jub, tidak usah begitu. Mawaqitu linnasi wal hajj. Yang ditekan tengah lidah, hajj, bukan haji, tapi hajj, hajj. Nah. Yang tidak ada kol-kolahnya tinggal ditekan saja. Wahum lakum adu. Wala adzabul akhirati asyaq. Balhum adol. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Al-Qassamiri fi yaumi nahsim mustamir. Jadi mustamir ini rok tasdid, bacanya harus mustamir, ditekan, tapi harus takrirnya itu harus disamarkan. Wa akhfi takriron idza tushaddadu. Rok kalau ditasdid itu targetnya tidak boleh lihat perlihatan, tidak boleh mustamir, tidak boleh begitu. Tapi mustamir, nah itu kalau tasdid. Kalau tidak tasdid umpama sukun saja baca mustamir, nah itu sukun. Tapi kalau mustamir itu tasdid. Nah ini mustamir karena tasdid. Sekarang yang dengung, fanabadnahum fil yam. Iyattabi'una illa dhann. Itu contoh cara baca waqaf yang akhirnya berupa tasdid. Sekarang contoh yang akhirnya sebelum akhir berupa sukun dan tidak huruf mat atau lin. Nah, contohnya ini kita baca dulu. Mim ba'du, mim ba'd. Mari. Ba'd. Ba'd. Qalqalahnya ini harus keras ya. Jadi kalau kita lihat itu namanya ada iltiqa'us sakinaini. Qaidahnya tidak boleh kecuali di akhir kalimat dan diwakafkan. Lah itu yang boleh. Nah, ini ketika kita wakafkan akhirnya kan harus disukun. Berarti ada sukun dua. Kalau tidak di akhir tidak boleh sama sekali. Nah, karena ini wakaf maka diperbolehkan. Lah sekarang cara membacanya wakaf ya. Huruf akhir ya harus dibaca, huruf sukun sebelum akhir juga harus tetap terbaca. Maka bacanya mim ba'd, ba'd. Nah, tidak mim ba', itu namanya hilang atau korupsi. Walillahil hamd. Nah, tidak boleh walillahil ham. Nah, itu daknya di mana? Karena ada dalnya. Harus walillahil hamd. Nah, cara membacanya karena itu sukun itu setengah harokat, maka bacaannya agak dicepatkan. Tidak mim ba'd, tapi mim ba'd, mim ba'd. Nah, itu cara membaca. Ba'd. Tidak boleh ba'd. Nah, ba'd. Itu cara membacanya. Nah, memang karena sukun dua ya memang begitu.
itu bukan namanya pepat, bukan ya, sukun itu. Kadang-kadang dianggap itu kok, bacanya kok pepet, nah tidak salah itu. Memang bacanya begitu, memang ba'de. Nek pepet ya ba'de itu pepet ya, ba'de itu pepet ya. Ini kan disendalkan ya. Coba sekarang ya, cuma memang ada yang tidak mau, atnya tidak mau. Bacanya kemudian begini, mim ba'de, ba'de, nah itu. Itu kan kalau huruf qalqalah. Kalau tidak huruf qalqalah, seperti apa? Fa'ahlakathu gimana itu nanti? Apa fa'ahlakat gitu. Jadi itu kalau qalqalah bisa digitukan, tapi kalau tidak qalqalah harus ada sukunnya ya. Coba kita baca ini bersama. Wa qalu qulubuna gulf. Famasaluhu kamasalil kalb. Wa ma huwa bil hazl. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Dzalikum fisq. Kalau kita mengikat tadi ya bacanya begitu, fisq. Tapi ada yang bacanya fisq. Kalau saya fisq, nah, itu kaidahnya. Dari guru-guru gitu ya. Qila la hadkhulis sarah. Wa aklihimus suhat. Ini ada hamesnya. Kemudian ro ini. Wa asalna lahu ainal qitar. Ya boleh qitar, boleh qitar. Qitar tarkik, qitar tafkhim. Ya, boleh wajah dua. Innahu laqaulun fasl. Famastaisara minal hadai. 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 Nah ini agak ala sukar lagi nih. Olakam labisat. Labisat. Nah ini ada hamesnya. Nah. Qul amara rabbi bil qisat. Nah ini contoh-contoh cara membaca huruf yang sebelum akhir berupa sukun. Sekarang kembali lagi kepada ro lagi ini ya. Tadi sudah saya terangkan banyak hukum ro ini, sehingga orang yang bacanya kurang teliti ro-nya sering salah ya. Tadi sudah saya terangkan bahwa ro sukun ini karena wakof, baik karena wakof maupun tidak, itu ro-nya tidak bisa ditentukan sendiri, maka dilihat sebelumnya. Sebelumnya sukun lagi, tidak bisa menentukan, maka dilihat sebelumnya sukun lagi. Lah ini baru kalau kasroh tipis, kalau fathah dan domah tebal atau tafkhim. Kecuali kalau yang sukun itu ya, kalau khair maupun apa khair itu tetap dibaca tipis karena berupa ya sukun ya. Jadi kalau kita wakofkan roknya ada yang tebal, ada yang tipis, dilihat dari sebelumnya dan sebelumnya yang kasroh atau fathah atau domah. Kita baca bersama dulu. Wala bikr wal fajr. Agak moncong. Wal fajr. Jangan kemoncongan, jangan wal fajr. Wal fajr sudah cukup. Jadi sudah, kalau sudah terbiasa itu akan bisa membedakan wal fajr. Nah, itu sudah kelihatan tebal. Wala bikr. Nah, ini memang harus teliti, kalau lagi harus teliti ya. Wal asri innal insana lafi khusr. Mari. Karena sebelumnya domah harus tebal khusr. Nah.
Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sabr. Nah kadang-kadang malah bis sabr, ro'en dihilangkan ya. Harus bis sabr ya. Tidak ada hadfu ya. Wa qalu hadhihi an'amun wa harsun hijr. Fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajr. Syahidina ala anfusihim bil kufur. Qala Musa ma ji'tum bihis sihr. Namutu wa nahya wa ma namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Itulah mengenai roh ya. Para bapak, para ibu yang kami hormati, setelah anak tamat juz 5 ini berarti sudah mendekati sempurna bacaannya. Yang belum adalah horib saja. Qalqalah, dengong, tafkhim, mat, ini sudah diterangkan semua. Jadi mestinya kalau sudah juz 5 bacaannya harus baik. Kok tidak baik? Perlu diperhatikan siapa yang salah, apa muridnya, santrinya, apa gurunya, itu ya. Kalau satu kelas yang kurang bisa ini hanya 1, 2, paling 3, oh mungkin muridnya sering ngantuk ya, sering tidak masuk. Tapi kalau satu kelas rata-rata kok tidak bisa ya, berarti gurunya yang kurang waspada atau belum memahami cara pengajarannya itu. Ya bisa juga yang juz 5, juz 3, juz 4 ya, yang kurang ini mana ya. Maka kepala sekolah harusnya selalu waspada mengawasi mana yang guru-gurunya kurang pas, harus diberi bimbingan lagi biar bacaannya baik semua. Dan setelah juz 5 ini sebaiknya tidak naik juz 6. Tapi untuk memantapkan Qur'annya ada naik ke kelas Qur'an ya. Di situ nanti untuk praktek baca Qur'an juz 1 sampai juz 10 ya. Juz 1 sampai 10 ya. Jadi nanti kita belajar ini tidak untuk apa harus cepat-cepat ya. Tapi kalau bisa cepat, bisa baik, benar ya enggak apa-apa. Tapi yang penting kan benarnya ini ya, mapannya anak-anak. Maka kita praktekkan di dalam 10 juz itu ya. Nanti setiap hari apa baca 1 halaman atau berapa. Ini kalau memang sudah mapan, panjangnya, pendeknya, tafkhimnya sudah mapan, baru nanti dinaikkan ke juz 6. Ketika juz 6 sambil belajar Quran juz 11 sampai 20, 10 juz. Setelah juz 6 hatam, kemudian juz 7 sambil belajar Quran juz 21 sampai 30 ya. Supaya apa anak ini hatam Qurannya ya. Jangan yang buah hatam, Qurannya ndak hatam. Ini yang penting kan Quran yang hatam. Malah kalau bisa kan Qurannya setiap anak ini disemak satu-satu ya. Mulai juz 1 sampai juz 30 didengarkan oleh guru. Itu musyafahah yang sempurna memang begitu ya. Saya kira kalau gurunya sudah pernah ngaji, sudah hatam, ya bisa saja nanti anaknya diatur begitu. Jadi setelah juz 5 naik pada kelas Quran yang isinya memantapkan bacaan supaya tepat ya.
Nah, nanti memakainya Qur'annya adalah Qur'an Al-Qudus supaya serasi dengan pelajarannya. Nah, di samping itu kalau Qur'an Al-Qudus nanti dibaca dari 1 sampai 10 kan ada yang horib-horib. Nah, ketika menemui kalimah horib bisa diterangkan horibnya ya. Oh pas di situ horib ya, diterangkan horibnya, cara membacanya itu bisa.